senjatamu, Pangeran. Aku mohon. Angkat. Rakyat Pancala, lihatlah dia. Dia pangeran dari Hastinapura, pewaris nyata untuk kerajaan Kuru. Pangeran Wicitrawirya. Rakyat Pancala, dia telah berani-beraninya melecehkan kita. Dalam keadaan yang tidak layak, dia berani memasuki perbatasan kerajaan kita. Dan bukan hanya itu saja, dia telah membuat ladang kita jadi terbakar. Dengan membuat ladang terbakar adalah kejahatan terburuk dibanding membunuh manusia. Kerajaan Pancala hanyalah punya satu hukuman saja untuk hal ini. Hukuman mati! Kau tidak akan bisa membunuhku. Karena sebentar lagi kakak tertuaku, dia pasti akan datang ke sini untuk melindungiku. Berkat kebodohanmu ini, kau telah memberikan kesempatan tak ternilai pada Pancala. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kau pasti akan menemui ajalmu. Raja Pancala, kau tidak berhak untuk menangkap pangeran kami begitu saja. Kalau dia sudah membuat kesalahan, dia pasti akan menyesalinya. Tapi bukan di sini, di Hastinapura. Bisma! Sang pangeran telah membuat kesalahan dengan memasuki Pancala. Dan kami hanya mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Rahwana membuat kesalahan mengira ini kesempatan dan membuat ekor Hanuman terbakar. Jangan membuat kesalahan yang jelas terhadap Bisma, atau Pancala akan terbakar seperti Lanka. Aku datang untuk menyelamatkan pangeran. Kalau punya kekuatan, hentikan aku. Serang dia! Bayar harga untuk penghinaan ini. Seseorang akan lahir di sini, di atas tanah Pancala. Jangan, tolong. Angkat senjatamu, Pangeran. Aku mohon, angkat senjatamu. Kau tidak boleh memukulku. Angkat senjatamu. Aku melatihmu melawan berbagai senjata, pedang, pisau, panah, dan tombak. Tapi kau hanya belajar memegang gelas minuman keras. Kau tidak punya kekuatan untuk mengangkat sebuah senjata, kecuali segelas minuman keras. Raja yang lemah seperti itu tidak akan bisa memiliki tahta dari kerajaan yang besar seperti Hastinapura. Kau harus menjadi kuat. Maka angkat senjatanya, Pangeran. Angkat senjatanya sekarang. Aku mohon jangan, Bisma. Angkat senjatanya. Wicitrawirya, kau tidak apa-apa, nak. Ibu.
yang kau lakukan, Bisma? Mohon maaf Yang Mulia, pangeran pantas dihukum. Dia telah... Apa yang dia lakukan? Sejak dari zaman leluhur kita, Pancala sudah jadi musuh keturunan Kuru. Dan karena menghina seorang musuh di tanahnya, kau sebut itu sebuah kejahatan, Bisma? Yang Mulia, pangeran tidak mendapatkan kejayaan di medan tempur. Tugas dari seorang raja adalah mengerti kekuatan dan juga kelemahan sendiri. Kalau sang raja tidak punya cukup kemampuan, jangan melanggar perjanjian. Wicitrawirya sudah tahu kemampuannya. Karena kau adalah kekuatannya, Bisma. Kenapa dia takut pada apapun saat ada kau bersamanya? Pancala yang telah melakukan kejahatan. Mereka tidak berhak bersikap seperti itu. Dan Bisma, kau sudah tahu kan bahwa tubuh seorang raja disebut juga sebagai kendi emas. Sangat berharga dalam keadaan apapun. Bukan begitu, Bisma? Tentu saja, Yang Mulia. Tapi hanya bila kendi emas itu ditempatkan di kubah sebuah kuil, dia akan suci dan patut dimuliakan. Yang Mulia, aku hanya bisa berharap, seperti juga ayah, Wicitrawirya bisa memenuhi tugasnya untuk bertahta. Dan apapun tugasnya, harus menghargai namanya sendiri. Untuk mencoba memenuhi kehidupan anak-anak mereka dengan kebahagiaan, ini adalah tugas paling penting bagi semua orang tua. Idealisme dan pembelajaran bisa mengembangkan karakter manusia. Ini artinya, cara orang tua dalam mengembangkan karakter anak mereka harus sama seperti juga untuk masa depan mereka. Tetapi kebanyakan dari orang tua dalam prosesnya yang menjamin masa depan anak-anak mereka, orang tua lupa untuk meningkatkan karakter anak-anak mereka. Dan juga orang tua yang terlalu khawatir akan masa depan anak-anak mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun dari mereka. Tetapi orang tua yang tidak khawatir terhadap masa depan mereka, namun lebih memperhatikan pengembangan karakter mereka, maka seluruh dunia akan memuji anak mereka. Kau harus pikirkan itu. Sahabat Indonesia, demikian tadi cuplikan cerita bagaimana Satyawati mendidik anaknya, Pangeran Wicitrawirya. Dia mendapat segala kemewahan dan keistimewaan sebagai seorang pangeran yang akan menduduki tahta Hastinapura. Dia sangat dimanja dan mendapat segala privilege sebagai putra mahkota. Lihatlah akibatnya, dia menjelma menjadi manusia yang sangat sombong dan arogan. Sangat mengagungkan dan mengandalkan kekuatan dari kakak tertuanya, yaitu Bisma, yang memang diakui di seluruh daratan bangsa Arya sebagai orang yang tak terkalahkan. Untuk itulah Krishna menuturkan bahwa tugas paling mendasar bagi para orang tua adalah idealisme pembelajaran dan pengembangan karakter buat anak-anak mereka. Dalam mempersiapkan masa depan anak-anak kita, juga harus dibarengi dengan pengembangan karakter mereka. Bahkan orang tua harus lebih menitik beratkan pada pengembangan karakter yang positif buat anak-anak kita, ketimbang memfokuskan diri pada kekhawatiran akan masa depan mereka. Lihatlah apa yang menjadi fenomena di masyarakat kita sekarang ini. Beberapa anak pejabat atau dari orang tua kaya raya yang bergaya hidup sangat hedon, suka memamerkan kemewahan harta orang tua mereka. Ya, mungkin saja mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bagaimana harta itu diperoleh. Mereka sangat tidak memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat di lingkungannya. Bahkan beberapa bersikap sangat arogan kepada masyarakat lainnya. Mentang-mentang punya orang tua yang memiliki kedudukan tinggi, ataupun orang tua yang kaya, di mana dengan pengaruhnya bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini dengan hanya menjentikkan jari. Orang tua harus menyadari, pendidikan untuk masa depan anak bisa dilakukan dengan uang dan harta yang mereka kumpulkan. Sekolahkan mereka di sekolah yang paling unggul, tidak peduli bayarannya berapa, yang penting si anak bisa sekolah di sana. Khusus keterampilan di tempat terhebat dan ternama di luar negeri sana. Tapi pendidikan dan pengembangan karakter anak-anak kita tidak bisa hanya mengandalkan uang yang ada pada kita. Anak-anak kita juga membutuhkan sentuhan kasih sayang dari orang tua.
Mereka lebih membutuhkan kehadiran kita daripada hanya sekedar sebuah hadiah atau transferan ke tabungan mereka. Tumbuhkanlah karakter baik pada diri mereka sejak dini. Karakter yang mau bekerja keras, karakter yang menghormati orang lebih tua, menghargai, menyayangi sesama, mandiri dan tidak mudah putus asa, serta karakter positif lainnya. Jika pendidikan dan pengembangan karakter anak sudah terbentuk secara baik, maka orang tua tidak perlu risau dengan masa depan mereka di kemudian hari. Karakterlah yang akan menuntun mereka menuju masa depan yang cerah. Pada bagian akhir cerita inspirasi kali ini, simaklah petuah dan nasihat Krishna tentang cinta butanya seorang Drona kepada anaknya Aswatthama. Sehingga karakter Aswatthama yang sangat menggantungkan diri kepada ayahnya, yang menjerumuskan Drona kepada keikutsertaannya pada sebuah perang yang sangat menghancurkan pada masa itu. Semoga kisah inspirasi Mahabharata kali ini bisa memberikan manfaat bagi para sahabat semua. Bagi sahabat Indonesia yang ingin bertukar pandangan terhadap cerita Mahabharata di atas, silakan tuliskan di kolom komentar. Salam waras dari Ina 077. Di kehidupanmu yang menyenangkan dan menderita, harapan dan kekecewaan, pengetahuan dan ketidaktahuan, dan yang lainnya, terikat semata-mata untuk putramu saja. Apakah hidupmu tidak memiliki tujuan yang lain? Apakah semua kekuatan dan pengetahuanmu semata-mata hanya demi putramu saja? Tentu saja. Bukankah semua ayah sangat mencintai anak-anaknya? Kalau begitu pikirkan ini, Guru Drona. Kau memiliki cinta yang begitu tidak terbatas kepada putramu. Apa sebenarnya yang telah kau berikan padanya? Kuberikan kebahagiaan, kekayaan, dan sebuah kerajaan. Lalu nilai yang benar? Kau memberinya pengetahuan? Apakah kau mengajarinya tentang kebenaran, Guru? Apa kau sudah memberikan sesuatu yang akan menghilangkan ketergantungannya pada perlindunganmu? Seandainya saja itu sudah kau berikan, putramu itu tidak akan memusuhi kebenaran hari ini. Dan bahkan kau pun tidak harus berperang dengan memihak pada ketidakbenaran. Aku ingin memberikan anakku Aswatthama semua kebahagiaan di dunia ini, Basudewa. Aku sudah berikan segalanya pada anakku dan memberikan cinta yang tidak terbatas. Cinta membimbing orang menuju kesuksesan. Cinta akan mengajarinya tentang yang pantas dan tidak pantas, Guru. Cinta itu tidak akan terikat dengan ketidakbenaran, dan putramu itu tidak akan menjadi tawanannya. Kebenaran itu bukan cinta. Yang kau berikan itu cinta buta. Ada perbedaan antara cinta dan cinta buta. Apa pernah kau memikirkannya? Kebenarannya adalah di mana ada cinta, di sana tidak ada cinta buta. Cinta lahir dari kasih sayang, sedangkan cinta buta lahir dari kesombongan. Cinta mengatakan bahwa anak akan mendapatkan semua kebahagiaan dunia dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan cinta buta mengatakan bahwa orang tualah yang akan memberikan semua kebahagiaan pada anaknya. Cinta mengatakan bahwa dia akan bangga pada anaknya. Sedangkan cinta buta mengatakan bahwa anaknya akan bangga pada orang tuanya. Cinta memberikan kebebasan, Guru Drona. Sedang cinta buta mengikat seseorang. Cinta adalah kebenaran, Guru. Sedangkan cinta buta adalah ketidakbenaran. Ketika melihat anakmu meminum tepung beras dicampur dengan air, kau pun jadi sangat kecewa. Pada saat itu, kau telah mengajarkan pada anakmu untuk puas dengan campuran tepung beras saja. Dan bukannya kecewa karena kau sendiri belum mengajarinya berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Lalu apakah keadaanmu sendiri saat ini tidak akan berbeda? Dalam usahamu untuk mencerahkan masa depan anakmu, kau lupa untuk memperindah karakternya sendiri. Karena cinta butamu itu, kebenaran di dalam hidupnya pun telah benar-benar hancur. Keserakahan, ketakutan, dan ketamakan adalah hal-hal yang kau ajarkan pada anakmu. Kebenarannya adalah karena disebabkan cinta buta ini, kau tidak pernah jadi guru yang sebenarnya. Kau mengajarkannya hanya sebagai seorang pengajar. Kau memang benar. Itu adalah kesalahanku sehingga anakku pun menerima hukuman.